kita hari ini akan melanjutkan pembahasan kitab An-Nasaih Ad-Diniyah karya Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad rahimahullahu ta'ala. Pada kesempatan yang kemarin kita telah membahas tentang fikih jihad dan adab-adab dalam berjihad, ya, yang kita tahu tidak semua di antara kita dibukakan Allah lewat amalan jihad. Maka setidaknya kita mengetahui ilmunya dulu, sampai kemudian kalau Allah membukakan amalan jihad ini untuk kita, maka setidaknya kita sudah tahu ilmunya. Dan berikutnya mabhas yata'allaqu bil wilayat, pembahasan kata beliau yang berkaitan dengan kekuasaan. Ya, ini sebenarnya bukan pembahasan yang berat, tapi justru ini adalah perkara yang sangat diwanti-wanti para ulama untuk kita menjauhinya. Bab kekuasaan itu bab yang paling berbahaya. Bab kekuasaan itu bab yang paling banyak membuat orang itu tersungkur di dalam api neraka. Kata beliau begini, wa'lamu ma'asyiral ikhwan amaddanallahu wa iyyakum bidawamit taufik. Ketahuilah wahai saudara-saudaraku, semoga Allah membentangkan taufik kepadaku dan kepada kalian. Anna ta'arrudu lil wilayat fihi khatar. Sesungguhnya perkara kekuasaan ini perkara yang sangat berbahaya, kata beliau. Wa anna ad-dukhula fiha wa taqlida li ahdatiha min athqalil umur wa asyaqqiha. Sesungguhnya masuk dalam bab kekuasaan dan ikut campur terlibat di dalamnya adalah di antara perkara yang paling berat dan paling sulit. Fayanbaghi lil mu'min al-musyaffiq ala dinihi al-haris ala najati nafsihi wa salamatiha wa khalasiha an yakhtariza minal wilayat. Maka bagi seorang mukmin, yanbaghi lil mu'min, maka seyogyanya bagi seorang mukmin untuk benar-benar khawatir terhadap agamanya, kata beliau. Khawatir kepada agamanya dengan cara menyelamatkan dirinya dengan menjauhi perkara kekuasaan, ya. Jauh-jauh dari urusan kekuasaan sebisa mungkin. Selama ada jalan untuk menjauh, ya, jangan dekat-dekat dengan urusan kekuasaan. Kenapa? Karena ini berat sekali, perkara yang sangat berat. Karena nanti urusan kekuasaan itu urusan amanah, hadir. Urusan amanah itu menanggung sesuatu yang sangat banyak karena berkaitan dengan hak banyak orang, ya. Berkaitan dengan hak banyak orang, ya. Jadi hukum aslinya itu kalau bisa menjauh menjauh, ya. Bukan malah mendekat. Kalau bisa menjauh menjauh. Kemudian begini kata beliau, summa inna min ahammil wilayat. Di antara bentuk kekuasaan yang paling penting yang dibahas oleh para ulama adalah satu, al-imarah. Al-imarah itu kekuasaan dalam pemerintahan. Summal qada' wal hukm. Yang kedua tentang kekuasaan dalam peradilan. Qada' wal hukm itu peradilan. Ya. Jadi kalau sudah bahas peradilan itu kan, ya dia si pengadil atau hakim itu kan yang menentukan orang ini bersalah atau tidak bersalah, orang ini masuk atau bebas, begitu kan. Nah ini juga bagian dari kekuasaan. Kemudian yang ketiga di antara yang paling penting tentang fikih kekuasaan itu apa? Summal wilayatu ala amwalil yatama wal auqaf. Kekuasaan dalam perihal harta anak yatim dan harta wakaf. Harta anak yatim dan harta wakaf. Wa nahwu dzalik wa fi jami'iha khatar. Dan bentuk-bentuk kekuasaan lain dan semuanya adalah perkara yang khatar. Perkara yang apa? Berat. Khatar itu khawatir. Ya, sudah diserap dalam bahasa Indonesia jadi khawatir. Khawatir itu menakutkan, membahayakan. Ya. Perkara yang berat. Qala sallallahu alaihi wasallam fil imarah.
Nabi SAW pernah membahas tentang perihal kekuasaan ini. Kata beliau, Pak, awwaluha malamah wa thaniyuha nadamah wa akhiruha adzabu yaumil qiyamah. Ya, kekuasaan itu awalnya adalah celaan, pertengahannya adalah penyesalan, akhirnya adalah azab di hari kiamat. Jadi wanti-wantinya Rasulullah bab kekuasaan itu enggak ada enaknya. Awalnya celaan, awalnya dicela, tengahnya penyesalan, nadamah, akhirnya apa? Azab yaumul qiyamah. Karena memang berat ini, ya. Berat. Bab kekuasaan itu pokoknya pilihan pertamanya jauhi dulu. Ya. Pilihan pertamanya apa? Jauhi. Ini nasihatnya beliau, ya. Penulis yang kita tahu. Awal kita bahas kitab ini, beliau ini mujaddid. Seorang mujaddid yang disepakati ulama di kalangan beliau bahwa beliau ini seorang pembaharu di zamannya. 100 tahun itu beliau pembaharunya. Ya, Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad ini. Beliau bilang, memberi isyarat yang kuat kepada kita, kalau bisa tidak deket-deket kekuasaan, tidak deket-deket, ya, karena lebih banyak mencelakakan orang daripada menyelamatkan orang. Ya. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW juga bilang ini, ma min walin yali ashratan fama fawqa dzalik illa ji'a yaumal qiyamah maghlulatan yadahu ila unuqih fakkahu adluhu au baqahu juruhu. Ya. Tidaklah ada seorang pemimpin atau penguasa yang memimpin 10 orang atau lebih dari 10 orang illa ji'a yaumal qiyamah, kecuali dia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan tangannya tergantung di lehernya. Di dalam keadaan dia ini tersandra. Siapa yang akan melepaskan belenggu itu? Fakkahu adluhu, keadilannya lah yang akan melepaskan belenggu tersebut. Atau juruhu, kezalimannya lah yang akan mengekalkan belenggunya tersebut. Jadi semua pemimpin, semua penguasa itu nanti datang di hari kiamat, kata Rasulullah, dalam keadaan terbelenggu. Siapa yang akan membebaskannya? Keadilannya atau kezalimannya. Ya. Keadilannya atau kezalimannya. Dalam hadis yang lain Nabi SAW juga bersabda, annal waliya yuqifu ala jisri jahannam. Para pemimpin, para penguasa itu nanti akan diberhentikan Allah di jembatan jahannam. Jembatan neraka jahannam. Fa in kana muhsinan naja. Kalau dia adalah pemimpin yang adil, pemimpin yang baik sama rakyatnya, naja, maka diselamatkan sama Allah. Wa in kana musian in harafa bihil jisr fahawa fi jahannam sab'ina kharifan. Ya. Kalau dia adalah pemimpin yang zalim, pemimpin yang tidak amanah, maka dia akan dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari jembatan itu. Jembatan itu akan menimpa dia dan dia akan tenggelam di neraka jahanam sepanjang tenggelamnya itu sedalam 70 tahun perjalanan. 70 tahun perjalanan hadis. Ya. Jadi banyak sekali hadis-hadis yang semisal ini yang menjelaskan kepada kita bahwa jadi penguasa, jadi pemimpin itu bukan perkara yang enak, bukan perkara yang gampang. Bahkan hadirin dimuliakan Allah, dalam hadis yang lain Nabi juga mengatakan, man ju'ila qadiyan faqad zubiha bighairi sikkin. Barang siapa yang dijadikan pemimpin, maka sungguh dia telah menyembelih dirinya sendiri tanpa pisau. Bahasanya Rasulullah itu gitu. Dia telah menyembelih dirinya sendiri tanpa pisau. Jadi sebenarnya dia telah mencelakai dirinya sendiri. Jadi tidak mudah gitu ya, tidak mudah. Berarti tidak usah jadi pemimpin Ustaz, nanti dulu ya. Hukum aslinya begitu. Ya, hukum aslinya begitu. Dalam hadis yang masyhur Rasulullah juga bersabda, al-qada'u salasatun. Jenis pemimpin itu ada 3 atau jenis hakim itu ada 3. Pemimpin itu kan pemutus perkara kan. Isnani finnar wa wahidun fil jannah wa wahidatun fil jannah. 2 masuk neraka, 1 masuk surga, kata Rasulullah. Ada 3 pemimpin, 2 masuk neraka, 1 masuk surga. Man qada bil jahli fahuwa finnar. Barang siapa yang memimpin atau menghakimi, memutuskan perkara dengan kebodohan, maka dia masuk neraka. Jadi pemimpin kok bodoh, hakim kok tidak teliti, tidak adil, bodoh dia.
bodoh, tidak tahu ilmu, ya, masuk neraka. Wa man qada bil juri fahuwa finnar, dan pemimpin yang memimpin atau mengadili atau memutuskan dengan kezaliman, dia berilmu tapi zalim, finnar, maka dia masuk neraka. Wa man qada bil adli fa hurriya an yanju kifafan, dan yang ketiga pemimpin yang memimpin dengan adil, ya, qadi hakim yang memimpin dengan adil, maka dia akan selamat dari bahaya-bahaya tersebut, ya. Nah, ini hadis-hadis yang menjelaskan kepada kita bagaimana kita berusaha jauh-jauh dari urusan kekuasaan, ya. Jauh-jauh dari urusan kekuasaan. Nah, itu kondisi idealnya. Ya, kita ini bersyukurlah, jauh-jauh dari urusan ngurus rakyat, ngurus hal-hal yang dipimpin ini, kita bersyukur. Walaupun nanti di bawah beliau juga menjelaskan bahwa setiap kita ini pemimpin. Ya, minimal pemimpin untuk keluarga kita. Kalau ibu-ibu ya minimal pemimpin untuk urusan rumah, anak-anak. Kalau bapak-bapak ya yang membawa gerbong keluarga. Nanti ada penjelasannya. Dan semuanya ini nanti akan dihisab di hadapan Allah. Kalau ngurus keluarga aja sepelik itu dan sekomplek itu, apalagi ngurus rakyat, kan begitu, ya. Nah, tapi kemudian beliau bilang gini, fal bu'du minal wilayat huwal hazmu walladhi yanbaghi. Maka menjauhi urusan kekuasaan adalah sikap terbaik. Dan itu menjadi patokan pertama. Al-hazmu. Kalau bisa gitu ya gitu ya. Fa in buliyal abdu biha, tapi kalau seorang hamba diuji Allah dengan kepemimpinan atau kekuasaan, ya namanya orang kan tetap ada yang diamanai Allah, dia jadi pemimpin kan. Ya, enggak bisa semuanya menghindar gitu ya. Fa in buliya, bahasanya itu buliya. Buliya itu diuji, ubtuliya, dia diuji oleh Allah dengan ujian kepemimpinan atau dengan ujian kekuasaan, fal ya'rif ma lillahi ta'ala alaihi fiha wali ibadihi. Hendaknya dia mengetahui hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan aturan-aturan untuk hambanya. Summa liyajtahid wa yastamir fil wafa' bidzalika wa fi iqamatihi. Kemudian dia bersungguh-sungguh, ya, untuk memenuhi semua hak rakyatnya dan semua kewajibannya sebagai pemimpin. Ya, kalau sudah di depan mata ya gimana lagi? Dia harus jadi pemimpin yang amanah. Kemudian beliau bilang ini, wa bidzalika yanju minal wa'idil wabil wa yafuzu bis sawabil jazil. Ya, dengan itulah dia akan selamat dari ancaman yang berat dan dia akan bahagia dengan pahala yang besar di sisi Allah. Jadi pemimpin itu resikonya besar, tapi kalau dia adil, pahalanya juga besar, ya. Nah, di sini kemudian beliau menyebutkan hadis-hadis Nabi tentang pemimpin yang adil. Jadi Rasulullah itu ketika memberikan ancamannya memang berat, tapi ketika memberikan reward, pahala bagi seorang yang diuji Allah dengan kekuasaan dan dia bisa adil, pahalanya juga sangat berat, sangat besar, gitu ya. Nabi SAW bersabda gini, al-yawmu liyaumin min imamin adil khairun min ibadati sittina sana. Satu hari dipimpin oleh seorang imam yang adil, ya, atau satu harinya imam yang adil itu lebih baik dari beribadah 60 tahun. Wa haddun yuqamu fil ardi bihaqqihi azka fiha min matarin arba'ina sobahan. Dan aturan yang ditegakkan di atas muka buminya Allah dari seorang imam yang adil itu lebih baik daripada hujan yang mengguyur bumi 40 hari di setiap pagi. Maksudnya apa? Ya, lebih baik dari semua keindahan, gitu ya. Semua rizki, semua nikmat, kata Rasulullah. Kalau seorang itu dipimpin oleh pemimpin adil, maka rakyatnya itu akan sejahtera, pemimpinnya dapat pahala yang banyak karena rakyatnya sejahtera.
Karena rakyatnya bisa ibadah dengan nyaman, dia bisa mendapatkan hak hidupnya dengan mudah dan lain sebagainya. Ini pahalanya besar sekali. Dalam hadis yang lain, annal imam al-adil mustajabud da'wah. Ya, ini pahala-pahala atau balasan-balasan bagi pemimpin adil ya. Sesungguhnya imam yang adil mustajabud doa, mustajabud da'wah adalah orang yang paling ijabah doanya. Wa annahu la yastakhifu bihi illa munafik. Tidak ada yang meremehkannya kecuali orang munafik orang munafik saja. Wa annahu ahadus sab'ah alladzina yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ya, dan dia pemimpin adil adalah satu orang di antara 7 orang yang nanti akan dinaungi Allah Subhanahu wa taala di hari di mana tidak ada naungan lain selain naungannya Allah Subhanahu wa taala. Al-muqsituna yaumal qiyamah dalam hadis yang lain. Pemimpin-pemimpin adil nanti di hari kiamat ala manabirin, di atas mimbar-mimbar min nurin yang terbuat dari cahaya, ala yaminir rahman, di sisi kanannya Allah Ar-Rahman. Ya. Jadi memang dimuliakan ya. Pemimpin-pemimpin yang adil mendapatkan balasan yang begitu besar. Oleh karena itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga mengajari kita untuk mendoakan para pemimpin. Ya. Nabi pernah mendoakan para pemimpin dengan redaksi seperti ini. Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fashaqqa alaihim fashquq alaihi. Ya Allah, ya, jika ada pemimpin yang mengurus semua urusan umatku dengan sesuatu yang memberatkan dan menyusahkan mereka, maka susahkanlah hidupnya. Jadi Rasulullah bilang gitu. Ya Allah, untuk pemimpin yang suka nyusahin umat, suka nyusahin rakyat, susahkan hidupnya ya Allah. Ya. Wa man rafiqa bihim farfuq bih. Dan barang siapa yang berlemah lembut, memberikan berkasih sayang kepada rakyatnya, maka kasihilah dia ya Allah. Ya. Jadi doanya Rasulullah itu begitu. Yang nyusahin, susahin hidupnya ya Allah. Yang memudahkan, ngurusi umat, urus hidupnya ya Allah. Ya, itu doanya Rasulullah seperti itu. Ya. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, "Annahu man wala yamutu yauma yamut ghashan li ra'iyatihi illa harramallahu alaihi jannah." Barang siapa di antara para pemimpin atau penguasa yang mati di hari kematiannya, dia dalam keadaan curang kepada rakyatnya, zalim kepada rakyatnya, ya, tidaklah dia mati kecuali Allah haramkan untuknya untuk masuk surga. Ya, jadi ngeri ya, pemimpin zalim itu ngeri, tapi kalau pemimpin adil juga, masya Allah, pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dari sini kita tahu ya, standarnya gimana? Kalau bisa menjauh dari urusan kepemimpinan, urusan kekuasaan, jauh hadirin. Jangan dekat-dekat, karena dekat dengan pintu neraka hadirin. Ya, tapi kalau kemudian Allah uji kita dengan pilihan ujian yang tidak bisa kita tolak, jadi jadikan urusan kekuasaan dan urusan kepemimpinan itu bukan rezeki, ya, itu ujian. Ya, itu ujian, sehingga kalau ujian berarti itu amanah. Ya, yang kemudian kalau sudah kadung ya sudah, berarti apa? Tidak ada pilihan untuk mundur, tapi apa? Berusaha untuk dia menjadi pemimpin yang amanah, yang adil, tidak zalim kepada rakyatnya atau kepada anggotanya. Seperti itu. Nah, maka di sini kemudian setelah beliau memberikan wa'ad wal wa'idnya, jadi janji untuk pemimpin adil apa, wa'id ancaman untuk pemimpin zalim, pemimpin tidak amanah apa, kemudian di sini pembahasan berikutnya adalah apa saja kewajiban-kewajiban yang harus diketahui oleh seorang pemimpin atau seorang penguasa. Nah, ini kalau konteksnya kita yang belajar di sini berarti kita ini kan pemimpin bagi rumah tangga. Kita ini pemimpin bagi, kalau ada yang punya usaha berarti pemimpin bagi karyawannya. Kalau Anda seorang guru, pemimpin bagi muridnya. Kalau Anda seorang kepala sekolah, ya yang ada dalam teritorial kekuasaan Anda itulah yang kemudian nanti akan ditanyai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wajibatul wali, kata beliau. Kewajiban-kewajiban seorang penguasa atau seorang pemimpin. Ya.
Fa'alaika ayyuhal wali al-muwaffaq binushin ra'iyataka. Kewajibanmu wahai para pemimpin adalah memenuhi hak-hak rakyatmu atau memenuhi hak-hak orang yang ada di bawah kepemimpinanmu, di bawah kekuasaanmu. Penuhi haknya dulu. Jadi kalau jadi pemimpin, hal pertama yang harus tahu apa? Hak orang lain dulu. Karena ini berkaitan dengan muamalah sesama manusia. Ya. Hak orang lain berarti adalah kewajiban kita. Ya. Hak orang lain berarti adalah kewajiban kita. Jadi pertama kali jadi pemimpin yang harus diketahui apa? Hak saya, hak rakyat saya apa? Hak istri saya apa? Hak suami saya apa? Hak anak saya apa? Hak karyawan saya apa? Gitu ya. Nah, ini harus tahu dulu. Harus di-list semuanya ini. Ya, hak-hak ini harus di-list, penuhi. Ya. Karena satu saja hak hilang. Bahkan dalam hadis Nabi SAW bersabda apa? Seorang amil, seorang pekerja, ya, ketika dia sudah bekerja, kemudian apa? Dia berkeringat dan keringatnya kering sebelum dia digaji, maka pemimpinnya atau atasannya itu digolongkan Allah termasuk orang yang zalim. Jadi tidak digaji sampai keringatnya kering. Maksudnya apa? Dia sudah bekerja tapi tidak diupah. Ya. Nah, ini termasuk kezaliman yang nanti akan ditanya sama Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, dan orang ini akan menuntut Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi hal pertama yang harus diperhatikan seorang pemimpin, satu, penuhi hak. Ya. Penuhi hak. Kalau Anda seorang suami berarti Anda harus memenuhi hak istri. Kalau Anda seorang istri berarti penuhi hak suami. Ya. Tahu hak istri enggak, Bu? Haknya istri berapa? Hak istri dari seorang suami. Hak suami dari seorang istri. Kok diam-diam semua ini? Ya. Enggak sahur apa? Ini ya, saya kasih tahu rumusnya. Haknya seorang suami dari istri 3, Pak. Haknya seorang istri dari suami 7. 7 tambah 3, 10. Kenapa suami lebih banyak Ustadz kewajibannya? Ya suami. Warisannya aja 2:1. Ya kan? Anak laki-laki sama perempuan memang beda. Porsinya memang beda. Artinya Pak, kewajiban suami ke istri itu 7, kewajiban istri ke suami itu 3. 7 saya sebutkan dulu ya. 1, suami punya kewajiban melindungi fisik. Suami itu pelindung fisik. Ya. Nanti buka surah An-Nisa ayat 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Para suami, para laki-laki adalah qawwam untuk istrinya. Nanti buka tafsir Al-Mannar, Syekh Muhammad Rashid Ridho mengartikan kata qawwam itu 7. 1, pelindung fisik. Jadi seorang suami tidak boleh membiarkan istrinya disakiti fisiknya oleh orang lain, atau tidak boleh menyakiti fisik istrinya. Nah, ini kewajiban seorang suami dan haknya seorang istri. 2, pelindung psikis. Ini kita bahas konteks kita saja ya. Kalau konteks penguasa, konteks presiden, gubernur kayaknya terlalu berat nih ya. Konteks kita sebagai apa? Pemimpin di rumah tangga gitu ya. 2, Pak, pelindung psikis. Jadi bukan hanya fisik saja yang dijaga, Bapak-bapak, tapi juga psikis. Dan di antara bentuk psikisnya seorang istri itu kadangkala tidak hanya soal perasaan, tidak hanya soal pemikiran, ya, mood, tapi juga soal fisik. Jadi moodnya seorang perempuan itu ternyata sangat dekat dengan urusan fisik. Maka di antara bentuk penjagaan pelindungan psikis wanita itu Bapak dengan memastikan ada budget buat skincare, Pak. Iya benar. Makanya Anda tahu kalau Anda ke pendopo iman di tempat kami itu banyak cerminnya. Kenapa kita pasang banyak cermin? Karena biar ibu-ibu itu betah di situ. Karena ibu-ibu itu suka bercermin, Pak. Ya, makanya Rasulullah sampai ngasih doa khusus untuk bercermin kan.
Ya, Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi itu kan. Ya, itu kan dalam rangka apa? Memang orang itu ada yang hobi bercermin. Dan siapa itu? Wanita. Dan itu sangat mempengaruhi psikisnya. Ya. Selain skincare, sediakan telinga, Pak. Ya. Telinga. Perempuan ini hanya butuh telinga untuk memastikan keadaan psikisnya baik-baik saja. Ya. Karena dia setiap kali ada masalah, yang harus dia lakukan adalah menceritakan masalah itu. Kepada siapa? Kepada orang terdekatnya, suaminya. Ya. Maka kalau bapak-bapak dapat curhatan dari istrinya yang itu sudah diulang berkali-kali, ceritanya itu saja 7 hari 7 malam, maka tipsnya begini Pak, tipsnya. Pandang wajahnya, ya, pelan-pelan dari jidatnya Pak, kemudian alis, mata, hidung, mulut, dagu, naik lagi ke atas Pak. Sudah lihatin itu saja, sambil manggut-manggut sedikit. Tambahin kata Masya Allah Tabarakallah. Masya Allah Tabarakallah, gitu Pak. Sudah gitu aja, sampai selesai, bersabarlah. Ya. Anda tahu hadis Ummu Zara kan Ustaz? Ada hadis Ummu Zara namanya. Ibunda Aisyah malam-malam nyeritain 11 istri dengan suaminya yang macam-macam. Didengerin sama Rasulullah SAW. Saya bayangkan Rasulullah itu dengarkan cerita Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. 11 istri loh diceritakan. Ada yang suaminya begini begitu. Jadi 11 istri ini kata Ibunda Aisyah, ya Rasulullah ada 11 istri yang bersepakat untuk menceritakan semua tentang suaminya. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Istri pertama ya Rasulullah, begini. Anda lihat tuh, searching nanti. Hadis Ummu Zar'in. Itu hadis yang sangat terkenal. Yang kedua begini. Disimak sama Rasulullah. Setelah selesai, Rasulullah cuma bilang apa? Wahai Aisyah, sesungguhnya di cerita itu ada satu istri namanya Ummu Zara. Ummu Zara itu orang yang sabar, suaminya itu suami yang baik gitu ya. Suaminya itu suami yang gemati sama istrinya, istrinya juga khidmat sama suaminya gitu. Kemudian terakhir Rasulullah setelah dapat cerita 11 istri itu Rasulullah bilang apa? Wahai Aisyah, sungguh engkau bagiku seperti Ummu Zara kepada suaminya. Sudah gitu dong. Setelah itu tidur mungkin Rasulullah itu. Ya. Tapi kan didengarkan dulu 11 cerita tadi itu, ya. Jadi itu Pak, untuk melindungi psikis itu ya. Kemudian yang ketiga, pelindung fisik, psikis. Ini ibu-ibu semangat banget nulisnya nih Pak. Ya, titenono gitu ya. Tapi nanti ada waktunya Pak, panjenengan Pak. 3 itu tapi nanti kayaknya 3 Pak, tapi bercabang ya. Ini banyak itu subnya ya. Sub judulnya banyak ya. Yang ketiga adalah pelopor kebaikan. Kewajiban suami kepada istrinya, include anak-anaknya ya, adalah jadi pelopor kebaikan. Jadi dia itu yang mempelopori kebaikan pertama kali di keluarga. Dia menjadi teladan. Dia menjadi pertama kali apa? Mencontohi kebaikan, bukan istrinya, tapi suaminya harusnya. Ya, suaminya. Makinlah pentingnya ilmu, ya. Jadi Masya Allah saya lihat bapak-bapak menyempatkan waktu untuk datang ke majelis ilmu di pagi hari ini, Masya Allah tabarakallah. Pasti ini tidak punya kerjaan nih bapak-bapak yang hadir di sini. Ya kalau ada kerjaan mungkin di sini. Saya sama Mas Aska ini kalau lewat Manahan itu selalu lihat orang lari jam 9. Ini orang-orang nggak pada kerja Pak gitu ya. Tapi Masya Allah ya, tidak hanya lari tapi ternyata mampir ke masjid juga. Ya. Nah ini penting ilmu itu, kenapa? Karena Anda yang menjadi pelopor kebaikan dalam keluarga. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah pendidik. Pendidik itu tidak harus selalu ustadz, tidak harus selalu guru. Anda tidak perlu jadi guru, Anda tidak perlu jadi ustadz, tidak perlu kulaan dalil di pengajian. Anda cukup memastikan bahwa istri dan anak Anda mendapatkan hak pendidikan, gitu ya. Kalau kita tahu, oh saya ini tidak terlalu paham agama, ya sudah antar istri Anda ke majelis ilmu, ya, biayai, kasih sponsor. Mau ikut kelas kajian Ustadz Fulan, ada 10 kelas misalnya, berbayar sekian, kasih uang ya, karena Anda adalah seorang pendidik yang baik, ya. Nah pendidik yang baik itu adalah dia yang selalu mengisi gelasnya sebelum memberikan airnya kepada gelas yang lain. Ya, faqidu syai' la yu'ti kata pepatah Arab. Orang yang tidak punya apa-apa tidak mungkin bisa kasih apa-apa kan? Gimana kita mau mendidik istri kita kalau kita sendiri tidak pernah terdidik, ya. Jadi tetap berusaha menyamakan frekuensi. Jangan sampai istrinya ngaji terus bapak-bapaknya enggak ngaji. Oleng itu nanti hari pasti. Pasti yang ada gontok-gontokan di rumah. Karena tidak sama frekuensinya.
Nah, ini kewajiban seorang suami. Yang keberapa? Yang keempat. Yang kelima, manajer. Manajer, yang namanya suami itu punya kewajiban manajer, istri di manage. Ya, artinya cukuplah suami yang memanage semua urusan dalam rumah tangga. Ya, jadi urusan sumur, dapur, kasur itu kewajiban suami. Sandang, pangan, papan itu suami. Loh Ustaz, tapi saya yang bertugas menyuci dan menyetrika baju seluruh orang yang ada di rumah, Ustaz. Seorang istri menuntut, ya, menuntut seperti itu. Loh itu tugasnya suami, Bu Ibu. Hanya istri yang baik adalah istri yang siap dijadikan delegasi suaminya, ya. Tapi para suami juga harus peka gini, Pak. Kalau istri tahu istri ini nyuci berat, Anda harus cari solusi. Oh, istri saya ini kalau nyuci itu bisa sampai teler, ya, misalnya bisa sampai keroan gitu ya. Atau istri saya satset kalau nyuci, tapi kalau nyetrika ini Masya Allah tabarakallah 2 jam cuma 5 lembar. Ya, jadi nyerikanya pelan-pelan gitu. Nggak bisa dibiarkan. Seorang suami harus cari solusi. Cari solusi misalnya sudah Bu, pakaiannya dicuci aja sendiri tapi nanti nyetrikanya dilondrikan. Misalnya begitu. Itu suami harus solutif seperti itu. Ya, istrinya enggak bisa masak ya suaminya GoFood. Ya, kan gitu aja sesimpel itu kan. Atau diajari masak, ya, sebelum GoFood kan ajari masak dulu. Ya, seperti itu, ya. Jadi dia adalah manajer. Urusan keuangan juga sama, Bapak Ibu yang dimuliakan. Keuangan itu kewajibannya suami, bukan kewajibannya istri. Mengatur keuangan rumah tangga itu suami. Hanya suami yang baik tadi, suami yang berhasil mendelegasikan istrinya untuk mengurus keuangan, ya, memberi amanah. Jadi kadang seorang istri itu ketika dikasih amanah itu dia merasa dipercaya gitu, ya. Dan itu bagian tadi melindungi psikis. Kalau semua uang dipegang suami itu ya kadang istri juga, ya siapa aku dalam hidupmu gitu kan. Nanti psikisnya itu agak gitu tadi ya. Agak banyak suudzonnya nanti sama suaminya itu ya. Saya itu kemarin beberapa pekan yang lalu ke bank hadirin, salah satu bank syariah. Di parkirannya ketemu jamaah, udah lama enggak ketemu, bapak-bapak. Kemudian saya tanya, Mas dari mana? Dari bank Ustaz. Terus dia bilang gini, loh ngurus apa Mas? Saya bilang gitu. Nabung Mas. Enggak Ustaz, ngurus ATM saya hilang. Biasa Ustaz, ATM laki Ustaz katanya gitu. ATM laki Ustaz. Saya baru tahu istilah itu hadirin. Wallahi selama hidup saya berumah tangga, saya baru tahu ternyata ada ATM laki. Terus saya tanya, berarti ada ATM perempuan juga? Saya bilang, enggak Ustaz, ATM laki. Masa Ustaz enggak tahu kata dia gitu. ATM laki itu ya khusus buat kita aja Ustaz, istri enggak tahu katanya. Oh, baru tahu saya. Karena selama ini ya ATM saya ya tahu, istri saya tahu, gitu ya. Dan semua rumah tangga saya serahkan ke istri. Ya. Di dompet saya itu saya enggak tahu ada uang berapa, ya. Ada 50.000, 100.000 ya terserah. Yang penting yang isi istri aja. Ya, sudah cukup itu, ya. Sudah cukup karena sekarang kan enggak pakai tunai, pakai kris. Ya, enggak, bukan begitu. Ya. Maksud saya, oh ternyata ada ya suami-suami itu yang menyembunyikan uangnya sendiri untuk dirinya. Boleh enggak? Boleh. Boleh, terserah suami, kan urusan keuangan rumah tangga itu suami. Hanya tadi kadang gitu loh, membuat istri akhirnya, oh bojoku duwe ATM dhewe, akhirnya merusak psikis dia kan. Merusak psikis dia. Untuk apa ini ATM-nya ini kan gitu kan? Ya. Ya. Nah, itu hadirin. Ini sekedar cerita saja ya. Jangan panjenengan setelah ini menginterogasi para suami, Pak ya. Ayo duwe ATM lanang ora gitu ya. Jangan ya. Ya. Ya gitu, itu manajerial kan kayak gitu itu. Ya. Nah, itu yang keberapa tadi? Yang kelima ya. Yang keenam, pembaharu. 5 apa 4? Coba, pelindung fisik, pelindung psikis. Kemudian pelopor kebaikan, pendidik, manajer, pembaharu. Pembaharu itu muslih. Muslih itu suami itu yang paling punya kewajiban membaharui apa kesalahan yang terjadi di rumah tangga. Jadi kalau ada sesuatu yang tidak tepat, dia yang harus jadi pembaharunya, muslihnya dia. Ya, orang yang pertama kali mengislah dia, para suami. Ya, maka suami itu harus punya standar quality control di rumah tangga itu. Ya, jadi dia harus lihat mana yang harusnya begini, sekarang kok sudah mulai melenceng.
Harusnya semuanya bangun sebelum subuh, kok sekarang pada telat subuh gitu ya. Harusnya ba'da maghrib itu tidak ada yang nyetel TV. Aturannya kan begitu ba'da maghrib, misalnya di rumah tangga kita. Ya, harusnya ngumpul di ruang tengah kok sudah mulai tidak baca Quran ya. Nah, itu suami yang pertama kali punya kewajiban, pembaharu dia. Ya. Baru yang ketujuh pemberi nafkah. Jadi seorang suami itu belum dikatakan qawwam kalau hanya dia memenuhi yang ketujuh saja. Loh, saya udah ngasih nafkah setiap bulan kok Ustaz. Lahir dan batin Ustaz. Belum hadirin. Baru 1:7. Masih ada 6/7-nya. Ya. Lah ini hadirin. Hak dan kewajiban itu kayak gini loh. Jadi ketika Anda ini menjadi pemimpin, kita ini jadi penguasa pemimpin, kita harus tahu dulu hak kewajiban. Kalau istri 3 aja, Bu. Pak, tulis nih Pak, 3 ini. 1, ya, taat. Taat ini cabangnya 2. Taat kepada Allah, menjaga kesolihahannya. Yang kedua, taat kepada suami. Selama yang diperintahkan suami bukan maksiat, Anda tidak boleh menolak. Karena innama huwa jannatuki au naruki, kata Rasulullah. Unduri aina anti lahu, kata Rasul. Lihatlah di mana posisimu di hadapan suamimu. Karena sesungguhnya dia adalah surgamu atau nerakamu, kata Rasulullah begitu. Jadi selama yang diperintahkan bukan kemaksiatan, Anda harus taat. Ya. Makanya ridho suami itu sangat penting kan dalam Islam. Ya. Ridho suami itu sangat penting. Ridho suami itu kewajiban syar'i. Pak, ridho suami itu kewajiban syar'i, ridho istri itu kewajiban pengasuhan. Jadi jangan sampai bapak-bapak bilang, "Loh, saya nikah lagi nggak perlu ridhonya istri." Siapa kata? Siapa bilang? Ya, ridho istri itu kewajiban kepengasuhan. Kalau istri Anda tidak ridho kepada Anda dan direkam disorot oleh anak-anak Anda, maka Anda pasti di mata anak Anda jadi orang yang paling buruk. Dan itu kewajiban kepengasuhan. Seorang ayah harus jadi teladan kan kepada anak-anaknya. Gitu ya. Jadi 1, taat. Yang kedua, khidmat. Apa? Khidmat, pelayanan. Harus memberikan pelayanan terbaik. Khidmat kepada suami, ya. Tampil terbaik di hadapan suami, ya. Kemudian melayani suami, ya. Jadi ketika suami pulang itu jangan ditanya dari mana. Ganti pertanyaan dari mana dengan kalimat mau apa, Mas? Iya gitu, ya. Kalau dari mana itu interrogatif, Adit. Ya. Jadi sudah pusing-pusing dari luar ditanya dari mana kamu, ya. Nah, keluar lagi itu nanti, ya. Tapi kalau diganti mau apa? Oh, Masya Allah, tabarakallah, ya. Mau makan apa, Mas? Gitu kan. Mau mandi dulu apa makan dulu gitu. Jadi service oriented. Ya, jadi betul-betul apa? Betul-betul dia khidmat, memberikan khidmat terbaiknya. Ya. 1, taat, 2, khidmat, yang ketiga menjaga kehormatan. Ya. Menjaga kehormatan dirinya dan diri pasangannya. Nah, ini juga bagian dari apa? Kewajiban seorang istri. Nah, kira-kira kayak gitulah ya. Itu contoh, ya. Nah, nanti kalau skupnya lebih besar lagi, dia seorang wali kota misalnya, atau seorang gubernur, seorang presiden, atau dia seorang atasan di sebuah perusahaan. Dia punya 1000 karyawan, dia punya 100 karyawan. Yang pertama kali harus dicek adalah hak orang lain dulu. Karena berurusan dengan hak itu urusan yang panjang, terutama hak manusia. Kalau hak Allah, para ulama itu bilang gini, hak manusia itu lebih penting dan lebih harus dijaga daripada hak Allah. Bukan berarti hak Allah disepelekan ya. Maksudnya begini, hak manusia itu kalau manusia tidak memaafkan kita, urusannya sampai akhirat. Hak manusia itu kalau kita langgar, dia menuntut kita, dia tidak memaafkan kita nanti sampai akhirat. Tapi kalau hak Allah, kita misalnya khilaf, melakukan dosa, melanggar hak Allah, kita bertobat, Allah Maha Pengampun. Tapi kalau hak manusia kan enggak selalu dia mengampuni kita.
bisa jadi dia tidak memaafkan kita. Nanti akan menuntut di hadapan Allah di hari kiamat. Ya, maka hati-hati terhadap dua hak, hak Allah dan hak manusia, dan yang lebih berbahaya adalah hak manusia. Karena hak manusia itu nanti urusannya bisa panjang, digugat nanti di hadapan Allah di akhirat. Ya. Satu, perhatikan hak, penuhi hak. Yang kedua, bersikap lemah lembut. Bersikap lemah lembut, birrifqi bihim. Maka narifku fi syai'in illa zanah, kata Rasulullah. Tidaklah sikap santun dan lemah lembut itu ada pada sesuatu kecuali pasti akan menghiasi sesuatu tersebut. Jadi harus santun, lemah lembut, ya. Tidak keras, tidak bentak-bentak gitu ya. Harus lemah lembut pemimpin itu, ya. Sehingga dicintai oleh rakyatnya. Yang ketiga, perhatian. Wa bihusnin nadhar fi umurihim, perhatian kepada urusan rakyat. Jadi dia jadi sosok yang solutif, hadir. Solutif. Jadi setiap kali ada masalah itu ya dia yang melayani rakyat. Dia memberikan jalannya, ya, dia cari solvernya. Ya, dia jadi problem solver di tengah umatnya, gitu ya. Itu yang ketiga. Terus yang keempat, tidak membiarkan kezaliman dari dirinya, atau membiarkan kezaliman rakyat, sebagian rakyatnya kepada rakyat yang lain. Jadi dia tidak membiarkan kezaliman, baik itu zolim pada dirinya, ya. Jadi dia zolim kepada rakyatnya, atau dia tidak boleh membiarkan rakyat yang satu zolim kepada rakyat yang lain. Jadi dia harus mencegah kezaliman terjadi. Misalnya ada pemimpin gini, dia bilang, loh saya kan tidak zolim, ya. Misalnya gitu ya, sayanya kan tidak zolim, saya sesuai dengan fungsi saya sebagai pemimpin, ya. Ya tanyakan saja sama dia kan yang dolim. Nah, ini pemimpin nggak beres nih hari ini. Kenapa? Karena berarti apa? Dia menganggap ya urusan saya ini saja, ya. Kalau ada kezaliman di luar sana ya suruh tanggung jawab dia. Padahal yang dolim itu ada di bawah kepemimpinannya, ya. Maka seorang pemimpin itu kewajibannya apa? Dia tidak boleh membiarkan dirinya dolim atau membiarkan orang lain dolim kepada orang lainnya. Ya, kenapa? Ini di bawah kepemimpinannya. Nanti ditanya sama Allah itu, ya, ditanya sama Allah. Makanya beliau bilang begini, fa innallaha sa'iluka ammastar'aka. Sesungguhnya Allah akan bertanya kepadamu tentang siapa yang kamu pimpin. Wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap pemimpin bertanggung jawab atas siapa yang dipimpinnya, ya. Sampai saking bahayanya urusan kekuasaan dan kepemimpinan ini, hadirin, sahabat Umar itu pernah bilang gini, lau matat sakhlatun ala syati'il furat diya'an la khasyitu an us'al anha. Kalau seandainya ada satu kambing, ya, terperosok di pinggir sungai Efrat, ya, mati di pinggir sungai Efrat, mati sia-sia gitu ya. La khasyitu an us'al anha, maka aku benar-benar takut nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang nasib kambing itu. Jadi Umar radhiyallahu anhu itu ada kambing saja terperosok sia-sia terus dia mati, itu takut ditanya sama Allah, hadirin. Kemudian bagaimana pemimpin yang menyia-nyiakan anak yatim, menyia-nyiakan orang-orang miskin, menyia-nyiakan orang-orang kesulitan, ya. Oh, itulah lebih lagi, hadirin. Para du'afa, para janda-janda du'afa, para ya orang-orang yang kesulitan, terdolimi. Oh, itu lebih lagi, hadirin. Pasti ditanya sama Allah. Kambing aja diurus sama Umar radhiyallahu anhu. Apalagi lebih berat daripada itu. Nah, itu kewajiban pemimpin.
Kedua, kewajiban ini yang lain ya. Kewajiban hakim. Kewajiban hakim. Kan tadi yang pertama kekuasaan itu yang paling berat kan dalam pemerintahan. Yang kedua, Pak, dalam peradilan. Nah, ini kewajiban hakim dibahas sama beliau. Terus yang ketiga nanti kekuasaan dalam urusan harta anak yatim. Ini yang kedua. Wajibatul qadi. Hakim itu punya kewajiban satu, berhati-hati dalam penyelidikan. Berhati-hati dalam penyelidikan. Jadi harus dicek betul buktinya apa saja, kemudian saksinya siapa saja, saksi ahlinya dimintai keterangan. Betul-betul harus detail, ya. Kenapa? Ini nanti mempengaruhi apa? Mempengaruhi keputusan kan. Jadi dia harus detail. Kemudian yang kedua, wa iyyaka wal inhiraf wal mail ila ahadil mutakhasimain. Seorang hakim tidak boleh berpihak kepada salah satu pihak. Tidak boleh berpihak, hadirin. Tidak boleh cenderung kepada salah satunya. Jadi kalau dia sudah mulai cenderung kepada salah satu pihak, dia stop dulu peradilan. Begitu kata beliau, rahimahullahu taala. Fa in wajadta syai'an min dzalik, kalau kamu sebagai hakim atau sebagai penengah, dalam konteks ini mungkin bukan hanya hakim yang ada di pengadilan ya. Kadang-kadang kita ini dalam satu momen jadi hakim kan, jadi penengah, jadi mediator. Ya. Itu kalau kita sudah mulai condong kepada seseorang, itu suruh stop dulu hadirin. Fa amsik anil qada, tahan dulu. Hatta yasira indaka bimasabatin wahidah. Sampai kamu itu kembali ke tengah lagi. Sampai kamu betul-betul dalam pikiranmu itu, wah dia nggak salah. Jadi nggak boleh langsung, wah ini mesti yang salah ini. Harus cover both side dulu. Harus dua-duanya didengar ya. Kalau condong ke satu, tengah dulu, berhenti dulu, stop dulu lah. Besok lagi ketemu. Itu sambil kemudian kita jalan sambil berpikir, ya mana yang sebenarnya ini dolim yang mana, yang terdolimi yang mana, ya seperti itu. Sampai kayak gitu tuh hadirin. Harus ada jeda. Ya, harus ada jeda dulu. Karena ya kita ini kan, hati kita ini kan lemah, hadirin. Condong kepada satu pihak. Makanya hadirin tadi kata Rasul, hakim itu 2 masuk neraka, 1 masuk surga. Ya. Jadi jadi hakim ini juga berat hadirin. Ya. Nyari hakim adil itu berat. Karena sejak dulu itu hakim itu perbandingannya 2:1. Ya, 2 masuk neraka, 1 masuk surga, gitu ya. Kemudian yang ketiga, Pak, tidak boleh menerima suap. Jelas ini. Kewajiban ini, ya. Hakim-hakim sekarang suapnya miliaran hari, ya. Kan terlihat itu kan di media sosial kita sampai puluhan miliar, ya, dimasukin karung, sak kamar isinya uang tadi. Ya Allah, ya. Rakyat-rakyat pinggiran loh nyari uang 10.000 aja sulit tadi. Untuk makan harus jual 10 lembar koran dulu. Lah ini sak kamar gede isinya uang ini kan wis jelas itu neraka itu kalau dia enggak bertobat. Iya nih, kalau enggak bertobat sama Allah. Dan sulitnya bertobat kalau urusan hak manusia itu kan syaratnya enggak 3, 4 tadi. Kalau bertobat untuk hak Allah kan syaratnya 3 taubatan nasuha itu. 1 meninggalkan secara totalitas, 2 menyesal, 3 tidak mengulang. Berazam. Kalau hak manusia tambah yang keempat apa? Menggantikan. Harus mengganti hak. Nah ini kan yang sulit tadi. Ya. Gimana mau mengganti hak? Haknya dia rampas semua. Dia sudah enggak tahu lagi mana rakyatnya yang terdolimi. Sulit tobatnya ini. Sulit bebas dari neraka ini. Hati-hati ya. Wah ini makanya diingatkan di sini. Wa iyyaka wa qabulur rishwah. Tidak boleh menerima suap. Kenapa? Wa qad la'ana alaihi salatu wasalam ar-rashi wal murtashi was-sa'i bainahuma. Sungguh Rasulullah dalam sebuah riwayat mengatakan Allah melaknat seorang penyuap, seorang yang disuap dan seorang yang mengusahakan keduanya. Jadi wasilahnya, fasilitatornya itu juga dilaknat sama Allah. Ya, yang nganterkan uang, nah semua kena itu. Yang menyediakan rumah, lokasi dia kena. Waliyadzubillah.
4. Berhukum dengan hukum Allah. Berhukum dengan hukum Allah yang telah Allah sebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Nanti dalilnya surah Al-Ma'idah ayat 44. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Barang siapa yang tidak mau berhukum dengan hukum Allah, maka dia orang yang kafir. Dalam ayat yang lain, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Dia orang yang zalim. Dalam ayat yang lain, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Dia orang yang fasik. Ya. Nah, itu 4 kewajibannya seorang qadhi. Lanjut. Terakhir ini ya, bagian terakhir. Kewajibannya orang yang mengelola harta anak yatim. Kenapa kok ini kok nyempil Ustaz? Tadi kan oke lah pemimpin pemerintahan. 2 pemimpin di peradilan hakim. Ini kok pengelola anak yatim ini, harta anak yatim ini kenapa kok dimasukkan? Kenapa kok ini di peringkat ketiga? Karena Rasulullah memasukkan memakan harta anak yatim itu termasuk 7 dosa yang paling besar. Sabau mau biqat itu salah satunya kan memakan aklu malil yatim kan, memakan hartanya anak yatim. Makanya di sini dibahas sama beliau. Kewajibannya apa saja? 1. Berhati-hati dalam mengelola. 2. Bersungguh-sungguh dalam menjaga dan mengembangkannya. Loh, berarti boleh Ustaz mengembangkan harta anak yatim, boleh enggak? Boleh hadirin. Nanti dalilnya surah An-Nisa ayat kedua. Ya. Jadi mengembangkan harta anak yatim itu boleh. Jadi misalnya ada hak untuk anak yatim. Karena anak ini belum bisa megang uang, maka bentuk mengelolanya apa? Jangan dikasih uangnya semua. Bentuknya apa? Mungkin dikembangkan. Biar nanti anak ini ketika besar, harta ini bisa digunakan untuk sekolah dia misalnya. Atau untuk modal kerja dia. Dikembangkan boleh. Tapi harus dengan kesungguh-sungguhan. Artinya harus profesional. Ya, karena itu nanti ditanya sama Allah. Yang ketiga apa? Yang ketiga kewajibannya adalah haram hukumnya memakan dan tabdzir terhadap harta anak yatim. Dilarang memakan atau tabdzir. Tabdzir itu berlebih-lebihan, ya. Jadi misalnya kebutuhan dia segini ya sudah dicukupkan, tidak boleh berlebih-lebihan. Apalagi anak yatim ya. Anak yatim itu kan ya anak itu belum bisa mengelola uang dengan baik. Makanya seorang yang diamanai untuk mengelola harta anak yatim itu dia harus tahu nih kebutuhannya berapa. Itu dikasih sesuai dengan kebutuhannya. Tidak boleh berlebih-lebihan. Apalagi kemudian memakan sisanya. Waliyadzubillah. Ya, hati-hati betul. Nanti dalilnya buka surah An-Nisa ayat kedua dan surah An-Nisa ayat 10. Innalladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulma, barang siapa yang memakan hartanya anak yatim secara zalim, innama ya'kuluna fi butunihim nar. Itu seperti orang yang makan bara api di dalam perutnya. Fasayaslauna sa'ira, dan dia akan dimasukkan Allah ke dalam api neraka. Ya. Dalam konteks ini juga dibahas oleh beliau yang sama beratnya dengan urusan memakan harta anak yatim. Dosanya yang sama itu orang yang memakan harta wakaf hadirin secara zalim. Harta wakaf ini juga diwanti-wanti sama ulama. Kenapa? Karena wakaf tuh, kalau orang sudah wakaf hadirin, berarti wakaf itu sama dengan menjadikan hartanya itu milik Allah. Bukan milik personal, bukan milik yayasan A yang sebagai nadirnya. Wakaf itu kalau sudah posisinya jadi harta wakaf, berarti itu hartanya dikembalikan ke Allah, tidak bisa disewakan, tidak bisa dijual, tidak bisa dihibah. Sudah tidak bisa diotak-atik. Nah, yang kejadian adalah orang tuanya wakafkan, anaknya jual. Saya pernah kejadian itu hadirin. Berapa tahun lalu saya itu tinggal di Jakarta Tengah, di Jakarta Pusat, di Tanah Abang itu. Ya, di dekat Sudirman. Ada masjid, kami tinggal di situ. Masjidnya itu tidak terlalu besar hadirin. Lah, gedung-gedung di Sudirman itu mulai perluasan. Masjidnya itu enggak ada seperempatnya ini hadirin.
Kecil aja masjidnya, tapi kan base camp untuk mahasiswa-mahasiswa. Tidur di situ, ngimami di situ, kegiatan di situ. Masjidnya sederhana. Sama orang tua yang sudah diwakafkan masjid ini. Tapi memang nadirnya itu tidak ngurus soal sertifikat wakaf, itu masalahnya. Akhirnya apa? Anaknya, anak-anak yang rakus dan serakah. Orang tuanya mati, meninggal. Gedung-gedung di Sudirman itu bilang, ini kita mau perluasan. 1 meternya itu puluhan juta hadir. Ya, puluhan juta ketika itu ya. Mungkin sudah lebih dari 12 tahun yang lalu. Puluhan juta, siapa yang enggak tergoda hadir. Ya. Akhirnya apa? Digusur kami hadir. Kami sak takmir-takmirnya, sak marbot-marbotnya diusir hadir. Diratakan masjidnya coba. Ini kan ngeri sekali ini. Ya, ngeri. Ya, makanya ini juga masukan ya untuk siapapun yang mendapatkan amanah wakaf harus diurus hadir. Harus diurus sampai sertifikat wakaf keluar. Ya. Kemarin ada satu keluarga jamaah hadirin mewakafkan tanah di sebelah pondok kami 2000 meter. Tanya-tanya ngobrol habis kajian, Ustadz pondoknya di mana? Di Kranggan Molan Harjo. Loh saya punya tanah di sana Ustadz. Terus dia bilang, di sebelah mana? Di sebelah sini Pak. Oh itu tanah saya sudah lama sekali saya wakafkan Ustadz 2000. Pas sudah mau diwakafkan, akad wakaf itu hadirin Masya Allah. Diajak anak istri mantunya hadirin. Anak istri mantu diajak semua datang ke pondok untuk menyaksikan bahwa ini saya wakafkan. Biar apa? Biar tidak ada celah kata beliau. Karena saya tidak tahu kapan meninggal Ustaz. Ya ini anak istri saya yang menyaksikan sendiri ikrar wakaf saya. Walaupun itu juga bagian dari tindakan preventif ya. Kalau nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, setelah itu harus diurus juga sertifikat wakaf. Karena ternyata para ulama bilang memakan harta wakaf itu sama beratnya seperti memakan harta anak yatim. Gitu ya. Pada intinya hadirin yang dimuliakan Allah, inti dari semua kewajiban yang kita bahas tadi dua. Satu, harus adil dan tidak zalim. Ya, jadi pemimpin, orang yang dikasih amanah itu satu, adil. Adil itu selalu berbuat baik. Karena Anda diberi amanah sama Allah. Tidak ada pilihan kecuali berbuat baik. Yang kedua apa? Tidak boleh zalim. Ya. Nah, di sini kemudian beliau bilang dan include di dalam pembahasan kita wa kadzalika yajibu 'ala ar-rajuli fi ahli baitihi. Include dalam pembahasan kita adalah seorang laki-laki atau seseorang yang memimpin keluarganya. Ya. Dalam sebuah hadis ini terakhir nih. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda annar rajula yuktabu minal jabbarin fama yamliku illa ahli baitihi. Ada seorang nanti di akhirat yang dilabeli Allah sebagai pemimpin yang zalim. Padahal dia tidak punya rakyat. Dia tidak punya siapapun yang dipimpin kecuali anggota keluarganya. Tapi labelnya sama kayak presiden zalim, sama kayak gubernur zalim. Ya, al-jabbarin kata Allah. Dicek, loh, tidak punya rakyat. Ternyata rakyatnya cuma anak sama istrinya. Jadi itu termasuk apa? Pemimpin yang zalim. Waliyadzubillah. Ya, Allahu a'lam bishawab. Kemudian beliau tutup bab ini dengan kalimat nas'alullahu ta'ala lutfa wal afiyah. Semoga Allah mengkaruniakan kepada kita kelembutan hati dan keselamatan dalam memimpin wa tahaqquq bittaqwa, mengistiqomahkan diri dalam ketakwaan wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ditutup dengan kalimat la haula wala quwata illa billah, bahwa setiap usaha kita menjadi pemimpin di skup kita masing-masing, jangan lupakan minta terus pertolongan dari Allah, libatkan Allah dalam setiap usaha kita. Wallahu a'lam bishawab. Ini apa yang dapat Al-Fakir sampaikan. Sebelum saya tutup, saya mau tanya, di antara jamaah ada enggak yang puasa tanggal 1 sampai 9? Puasa terus. Ibu puasa. Ibu juga? Waduh banyak ya. 1, 2, 3, 4. 1 sampai 9 puasa ya. Insya Allah sampai hari ini. Masya Allah. Berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sini ada 7. 7 ya. Baik, Masya Allah. Nanti
ibu dapat hadiah mushaf dari saya, ya, mushaf yang puasa, ya, dan yang puasa sampai 9 ya, semoga memotivasi kita dan memotivasi yang lain. Di antara yang 9, coba angkat yang 9 orang tadi, angkat tangan. 1, 2, 3, tanggal 1 sampai 9 puasa utuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ya. Yang selama hidupnya belum pernah berkurban coba. Berkurban, ibadah kurban. Ibu puasa 1 sampai 9. Yang 1 sampai 9 tadi. Ibu puasa 1 sampai 9. Sudah pernah berkurban? Belum pernah berkurban? Ya udah kalau sekali. Yang belum. Yang belum. Ada? Yang lain? Udah semua berarti ya? Udah semua. Yang samping Bapak-bapak tadi 1 sampai 9? Iya Pak, puasa Pak? Coba berdiri Pak, maaf Pak. Loh, kok 2 tangannya? Bapak 1 sampai 9 puasa? Sudah pernah berkorban dalam? Sudah, ya. Yang belum pernah nggak ada? Nah, Ibu 1 sampai 9. Puasa terus? Sudah pernah berkorban? Tahun ini? Sudah beli kambing, Masya Allah. Ya, ada yang 1 sampai 9 belum pernah berkorban? Puasa 1 sampai 9 belum pernah berkorban? Iya. Oh bukan. Ya, saya ganti pertanyaannya ya. Saya ganti pertanyaannya. Siapa di antara jamaah ini yang selama hidupnya belum pernah berkorban, angkat tangan? 1, 2, 3. Apa? Kalau untuk ibu sendiri belum pernah? Belum pernah ibu sendiri? Coba 1, 2, 3, 4. Yang puasa Zulhijjahnya 9 hari ada dari antara 4 ini. 8 hari, ibu berapa hari? Utuh 9 hari. Belum pernah berkorban dalam hidup. Benar? Atas nama anak. Kapan? Tahun ini. Sebelumnya belum pernah kurban. Belum pernah kurban. Kalau untuk anak 2 kali. Kalau jenengan belum pernah. Yang di sini tadi? Belum pernah kurban ibu. Berapa hari Anda puasa Zulhijjah ini? 1 ini. Ibu belakang? 1 ini. 1 kemarin sama hari ini. Oh hari ini enggak. Iya. Baik. Ibu siapa Bu? Bu Murtini ya. Tahun ini enggak berkurban. Anak yang berkurban. Untuk anak. Oh anak berkurban. Oke, baik. Tapi ibu puasa 9 hari? Baik, ibu dapat hadiah dari saya 1 kambing buat ibu. Ya. Ya, semoga jadi amalan yang ya. Mana? Ada lagi? Ini tadi suruh ngangkat. Bapak berapa hari, Mas? 2 hari. 2 hari puasa. Belum pernah berkorban? Ya, antum juga dapat. Ya. 2 ya. Nanti antum hubungi Aska ya. Aska nanti yang ngurus kambingnya ya. Ya. Terserah jenengan mau korban di mana ya. Semoga jadi amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. 2 ya, Bu siapa? Bu Murtini sama Mas siapa? Mas Musa. Iya, Mas Musa. Baik, barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Untuk yang berpuasa 9 hari nanti ke luar nanti biar diambilkan mushaf sama beliau ya. Barakallahu fikum. Saya kira ini semoga jadi amalan solih buat kita semuanya, amalan kita belajar pagi hari ini, dan semoga setiap kita diistiqomahkan Allah, kualitas ibadahnya meningkat setelah hari Arafah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk beramal solih. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.